Bab 1616 kembalilah, pada saat yang sama, saya di Gunung Guiming, menatap tontonan dengan yang lain. Ketika Lin Tian memanggilnya, dia segera memberitahu Lin Tian, dan Lin Tian bergegas ke gunung tempat mereka berada, tepat pada waktunya untuk melihat tumpukan awan merah di depan. Di antara awan merah ini, ada patung batu, yang dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Yang mulia, Anda di sini. Kembali menemui Lin Tian, buru-buru menghormatinya, dan Lin Tian bertanya, ini, ada apa? Patung batu itu sangat kuat. Saya baru saja memukuli beberapa tetua dengan serius. Kembali dan tunjuk ke para tetua yang duduk di depan, sementara Lin Tian melihat patung batu itu. Di dalam patung, ada hantu. Lin Tian tersenyum pahit. Itu cukup untuk mengubah jiwanya menjadi manusia hantu. Ketika mereka mendengar tentang orang-orang hantu batu, mereka semua terkejut. Karena orang-orang hantu batu adalah jenis tubuh roh khusus, dan begitu mereka diubah menjadi masa lalu, mereka tidak akan dapat diubah. Pada saat yang sama, manusia hantu batu semacam ini memiliki pertahanan yang kuat, dapat menahan serangan jiwa yang sangat kuat, dan bahkan memiliki tubuh abadi. Begitu banyak orang pernah ingin mendapatkan tubuh seperti ini, tetapi sangat jarang. Mungkin tidak ada satu dalam sejuta tahun, tetapi ada satu hari ini. Kali ini, Canggui berkata dengan bangga di patung batu itu, "Wah, kamu punya mata, kamu bisa mengenalinya." Mendengar suara kipas Canggui, tetua Chang buru-buru berkata, "Xiao Fan, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" "Kakek, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Apakah kamu tidak tahu?" Orang tua itu berkata, kamu tidak bisa melakukan itu. Selama aku bisa membunuhnya, aku bisa menjadi apa saja." Penggemar Canggui bangga dengan caranya, tetapi tetua Chang khawatir. Adapun penggemar Canggui, dia memandang Lin Tian Dao dan berkata, "Ayo, mari kita bertarung dengan baik." Lin Tian melompat dan berencana menggunakan pinjaman jiwa. Namun, ia menemukan bahwa peminjaman jiwa tidak berpengaruh padanya. Pada saat ini, pria bayangan putih muncul di kejauhan dan menertawakan Lin Tian. "Lin Di, aku sudah lama belajar, dan akhirnya tahu kenapa kekuatan jiwamu kuat dan lemah." "Oh, apa yang Anda lakukan?" Petik 2. Dikatakan bahwa Anda dapat meminjam roh, jadi untuk mematahkan roh pinjaman Anda, saya memberinya sistem yang unik, sehingga bahkan Anda tidak dapat menggunakan roh pinjaman. Pria bayangan putih itu berkata, tertawa, dan Lin Tianxin menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa menemukan cara lain. Tapi hantu Fan berkata dengan penuh semangat, "Nak, makan tinjuku." Meskipun hantu itu adalah batu, kecepatan serangannya sangat cepat. Itu langsung mengenai Lin Tian dan langsung memukulnya. Namun, Lin Tian adalah tubuh jiwa. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan tidak akan terluka. Tapi tinju barusan terlihat seperti serangga kecil. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut?" Hantu itu, penggemar hehe, sombong dan lucu, tapi Lin Tian tenang, lalu bangun. Kembali, dan Zhang Seng dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru datang ke sisi Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, itu bukan ancaman besar bagiku." Canggui tidak mempercayainya, tetapi berubah dengan cepat. Ketika dia turun ke Lin Tian, dia memukuli Lin Tian lagi. Pria bayangan putih itu berkata dengan bangga, "Lin Di, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu yang pertama di dunia negeri dongeng?" "Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan." Petik 2. Lin Tian bukan hanya orang pertama di negeri dongeng, tetapi juga orang pertama di dunia dewa. Jadi dia bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang aku orang pertama di negeri dongeng. Apa menurutmu dia bisa menyakiti jiwaku?" Ketika pria bayangan putih mendengar ini, dia ragu, "Apakah jiwamu masih di puncaknya?" "Ya, saya baru saja mengubah tubuh saya, tetapi jiwa saya tidak berubah. Namun, untuk mencocokkan kultivasi tubuh saya, jiwa saya mampu melakukan ini. Ia memiliki pertahanan yang kuat, dan serangan cocok dengan tubuhku." Lin Tian tersenyum pada sosok putih itu. "Tidak mungkin, bahkan jika reinkarnasi, atau pemulihan, jiwa akan terpengaruh." "Maaf, saya istimewa." Lin Tian menertawakan pria bayangan putih itu, tetapi pria bayangan putih itu tidak mau. Dia segera memerintahkan kepada penggemar Canggui, "Perbaiki dia." Iya, dan ketika hantu itu selesai berbicara, itu adalah semua jenis serangan. Lin Tian sangat tenang, dan menyerang sesuka hati. Sampai hantu itu menghabiskan banyak daya, Lin Tian menertawakannya dan berkata, "Giliranku, bukan? Kamu tidak bisa meminjam kekuatan jiwaku," kata hantu. "Itu, siapa bilang aku akan meminjam kekuatan jiwamu?
Jika kamu tidak meminjamnya, kamu tidak akan menyakitiku. Hantu itu berkata dengan percaya diri, dan Lin Tianxiao berkata, aku akan menunjukkan senjata ajaib baruku. Senjata ajaib baru. Semua hantu bingung, sementara yang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, buku hantu Lin Tian terlempar keluar dan berubah menjadi pedang besar dengan cahaya hitam. Pedang besar, setelah menari di depan Lin Tian, membuat suara yang kuat, siapa yang ingin bertarung denganku? Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tercengang dan penasaran bagaimana suara itu datang. Tetapi orang kulit putih itu bertanya-tanya, buku hantu, menjadi pedang. Apa yang kamu lakukan pada buku hantu itu, nak? Petik 2. Kamu keberatan denganku. Lin Tian mengabaikan, dan pedang, di bawah kendali Lin Tian, menyerang pria hantu itu. Pria hantu ini memiliki tubuh batu yang keras, satu persatu untuk melawan, dan dengan bangga, pertahanan saya, tidak bertiup. Lin Tian tertawa, kamu sangat sulit untuk dihadapi, tapi aku akan mengeluarkannya. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan Raja Hantu di buku hantu keluar. Hanya setelah Raja Hantu menyerap banyak hantu, tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Orang-orang ingin tahu tentang apa itu, dan pria kulit putih itu menatap Raja Hantu. Itu benar, Lin Tian tersenyum, dan kemudian membiarkan Raja Hantu melakukannya. Raja Hantu berubah menjadi pedang dan langsung menembus tubuh kipas hantu. Kemudian Raja Hantu memasuki tubuh dan bertarung dengan kipas hantu. Jiwa Chang Guifan sama sekali bukan lawan Raja Hantu. Bahkan setelah dipukul oleh Raja Hantu, ia memiliki sifat dikendalikan oleh Lin Tian. Bagaimanapun, integra Raja Hantu tit keterampilan buku hantu, jadi Lin Tian tersenyum pada Raja Hantu dan berkata, kembalilah. Raja Hantu kembali ke buku hantu, sementara Lin Tian menatap kipas hantu dan berkata sambil tersenyum, kemarilah, kemarilah. Semua hantu tidak mau, tetapi jiwa mereka di luar kendali. Begitu mereka turun ke Lin Tian, bayangan putih berkata dengan tergesa-gesa, Anda telah mengintegrasikan keterampilan kontrol buku hantu ke dalam Raja Hantu. Ketahuilah, Lin Tian tersenyum, tetapi dia sangat marah sehingga dia memarahi dan bahkan berkata, tunggu, aku akan menemukan cara untuk membersihkanmu. Pria bayangan putih itu berkata, sebuah lompatan menghilang, dan Lin Tian memandang kipas hantu itu dan berkata, apakah kamu ingin bebas? Semua hantu sangat marah sehingga mereka menggigit gigi, aku tidak akan mematuhimu. Penatua Chang buru-buru pergi ke Lin Tian dan berkata kepadanya, adik laki-laki, biarkan dia memiliki kehidupan. Bab 1617 Lin Tian menatap kipas hantu sambil tersenyum. Lihat, kakekmu berkata dia akan mengampuni hidupmu. Petik 2. Aku tidak butuh pengampunanmu. Oh, apakah Anda begitu takut mati? Lin Tian menatap kipas Canggui, dan kipas Canggui bersenandung, saya hantu batu. Tuhanku berkata bahwa bahkan jika aku mati, jiwaku tidak akan bubar. Kemudian dia akan membuatku lebih kuat lagi. Lin Tian tersenyum pahit, sepertinya pria itu menyihirmu. Jangan berpuas diri, bunuh aku jika kamu punya. Akibatnya, Penatua bertarung dengan satu telapak tangan, dan hantu yang dikendalikan tidak bisa melawan, hanya jiwa yang bisa menahan telapak tangan di batu, dan jalan napas, bunuh aku, itu tidak berguna. Kamu anak pemberontak, katanya. Lin Tian menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, tetua. Aku punya cara. Kamu punya cara. Iya, setelah itu, Lin Tian meminta mereka untuk menyiapkan ruang rahasia, dan Lin Tian memerintahkan para hantu untuk mengikuti. Meskipun hantu itu tidak mau, tetapi jiwanya tidak dikendalikan, sehingga dia menegur dengan segala macam cara, lepaskan aku. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi ketika dia datang ke ruang rahasia, dia melihat kipas hantu yang berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena kakekmu, aku akan membunuhmu. Bersenandung, hantu itu tidak berpikir demikian, tetapi Lin Tian tersenyum, aku harus menghapus jejaknya darimu. Hapus, apa maksudmu? Semua hantu berjaga-jaga, tetapi Lin Tianxiao berkata, saya ingin dia tidak pernah berhubungan dengan Anda lagi. Singkatnya, bahkan jika kamu mati, dia tidak dapat menemukanmu. Ketika hantu mendengar ini, dia takut dan menatap Lin Tiandao, kamu, jangan. Tapi Lin Tian sudah mulai menghapus jejak yang ditinggalkan oleh pria bayangan putih di tubuhnya. Ketika Fan Dan kehilangan kontak dengan pria bayangan putih itu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memasuki segel jiwa kipas Canggui, yang membuat kipas Canggui sepenuhnya diambil oleh Lin Tian. Baru saja, penggemar hantu, yang masih pekerja keras, berpikir bahwa dia mungkin abu dan abu,
tetapi dia tidak dapat dipulihkan oleh pria bayangan putih. Dia segera menakuti kakinya menjadi lembut, "Jangan sakiti aku. Aku berjanji kakekmu tidak akan membunuhmu." "Tentu saja," Lin Tian berkata, dan penggemar Canggui sangat senang karena dia pergi dengan cepat. Lin Tian menutup matanya dan mencari ingatan terbaru tentang kipas Canggui. "Saya hanya dapat melihat bahwa semua hantu dan orang-orang bayangan putih telah muncul di lembah baru-baru ini, dan ada banyak bahan di lembah ini. Melalui bahan-bahan itu, pria bayangan putih membuat pria hantu menjadi pria hantu batu." Melihat ini, Lin Tianxi tertawa. "Bahan terakhir, ada tempat." Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan keluar dari ruang rahasia. Saat ini, Chang yang lebih tua di luar ruang rahasia sangat berterima kasih kepada Lin Tian. Dia berkata kepada Lin Tian, "Terima kasih karena tidak membunuhku, adik kecil. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi kamu harus menjaganya, atau kamu akan bertemu orang lain nanti." "Itu sangat baik." Lin Tian tersenyum pada orang tua itu. "Saya akan," kata Lin Tian yang lebih tua. Kemudian melihat kembali ke Gui Lai dan Zhang Seng. "Aku harus pergi. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan, lakukanlah. Jangan ikuti saya." Melihat Lin Tian akan mengusir Zhang Seng, dia sedang terburu-buru. "Saudaraku, lihat, aku telah mengikutimu selama berhari-hari. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi padaku?" Lin Tian menertawakan Zhang Seng, yang merasa malu dan berkata, "Bisakah Anda membuatkan saya perangkat hantu yang kuat?" Lin Tian tersenyum pada mata Zhang Seng dan berkata, "Saya hanya pergi ke suatu tempat untuk mencari senjata hantu. Apakah Anda ingin datang?" "Benarkah?" Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sungguh, itu benar sama sekali." Zhang Seng senang lain kali, dan dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Pergi, pergi." Dia juga ingin kembali, jadi dia memandang Lin Tian, dan Lin Tian mengeluarkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kembalikan pedang ini padamu." Kembali ke rasa syukur gila, "Terima kasih orang dewasa. Baiklah, selamat tinggal." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain di Gunung Guiming. Xiao Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Adik kecil, apakah kamu akan melakukan ini? Pria bayangan putih ini mendatangi saya. Agar tidak membuat masalah bagimu, aku harus meninggalkan periode waktu ini, jadi semuanya, jangan membacanya." Lin Tian menertawakan semua orang. Setelah mereka mengerti, mereka mengangguk, dan Lin Tian pergi. Zhang Seng bergegas menyusul, dan pergi sendirian ketika dia kembali. Adapun Xiao Jiu, melihat Lin Tian yang pergi, dia berseru, "Benar-benar jenius." Penatua Chang juga menghela nafas, "Sebelumnya, saya pikir kita semua ahli dalam alat pemurnian hantu, tetapi di depan orang lain, saya rasa tidak." Xiao Jiu setuju, tidak hanya kuat dalam pembuatan senjata, tapi juga dalam kemampuan. Tetua Chang mengangguk. Adapun tetua lainnya, mereka telah melihat gambar Lin Tian bertarung melawan hantu, jadi mereka sangat memuji kemampuan Lin Tian. Lin Tian telah pergi, dan telah berada di jalan itu sampai beberapa saat. Lin Tian berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Keluar." Zhang Seng bertanya-tanya, "Dengan siapa kamu berbicara?" "Kembali." Zhang Seng curiga, lalu berbalik dan melihat api. Zhang Seng penasaran dan berkata, "Mengapa kamu di sini?" "Aku ingin menjadi muridnya," kata Huo Lianjue, mempermalukan. Zhang Seng Leng setelah berikutnya, tersenyum melihat Lin Tian, "Sepertinya, dia adalah kekuatanmu untuk kewalahan." Lin Tian tertawa, "Sebelumnya, aku ingin menerimamu. Anda tidak setuju. Sekarang saya ingin menerima Anda. Apakah menurutmu itu mungkin?" "Tidak peduli apa, aku akan mengikutimu. Bahkan jika aku mati, aku akan mengikutimu." "Oh, Anda tidak takut mati?" Petik 2. Tidak takut. Huo Lianjue bersikeras, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, "Apapun yang kamu inginkan, toh aku tidak akan membawamu sekarang." "Tidak masalah. Cepat atau lambat, kamu akan mengenaliku." Huo Lianjue berkata, dan berencana untuk siap mati. Lin Tianze memandang Zhang Seng dan berkata, "Sepertinya dia sangat mirip denganmu." Seperti apa? Petik 2. Nakal. Lin Tian mengucapkan sepatah kata dan tertawa, tetapi Zhang Seng tidak setuju dan mulai berbicara dengan Lin Tian. Lin Tian tidak peduli satu sama lain, tetapi berjalan sendiri. Dengan cara ini, setelah mereka pergi hampir sepanjang hari, Zhang Sengcai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kita akan menemukan perangkat hantu itu. "Sebuah lembah. Lembah apa?" Zhang Seng curiga, dan Lin Tian tertawa dan berkata,
ketika kita sampai di sana, kita akan tahu. Zhang Seng memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian terus bergerak sampai keesokan harinya, Lin Tian datang ke lembah ini. Sekilas, lembah itu penuh dengan gas hantu. Pada saat yang sama, beberapa alat hantu terlihat mengambang di gas hantu. Zhang segera menatap, apakah kamu bercanda? Datang ke sini untuk mendapatkan perangkat hantu. Petik 2. Api bahkan tidak menakutkan, lembah ini, tetapi hantu besar, salah satu daerah terlarang. Oh, apa area terlarang itu? Lin Tian bertanya kepada mereka sambil tersenyum, dan api itu ragu-ragu. Dikatakan bahwa ketika orang masuk, jiwa mereka akan menghilang. Ketika mereka menemukan kecelakaan, mereka akan dihancurkan. Zhang Seng juga sangat ketakutan dan berkata, benar, tidak ada yang berani pergi ke tempat ini. Bab 1618 Lin Tian berkata sambil tersenyum setelah melihat keduanya takut berbeda. Bukankah hanya karena mereka tidak memiliki kekuatan jiwa? Apakah perlu melebih-lebihkan? Zhang Seng menatap Lin Tian dan berkata, ini adalah kerajaan hantu. Jika tidak ada kekuatan jiwa, kita akan sengsara. Tahukah Anda betapa menyedihkannya itu? Lin Tian tidak peduli. Zhang Seng tidak bermaksud menyerang Lin Tian, tapi itu sangat mengerikan. Jadi dia berkata, tanpa kekuatan jiwa, itu berarti jika ada binatang buas atau sesuatu, itu sudah berakhir. Oh, binatang. Petik 2. Ya, dikatakan bahwa beberapa monster mengerikan dapat berjalan bebas di dalamnya. Zhang Seng terus ketakutan. Jadi tidak ada yang berani datang ke sini kecuali tidak fatal, kata Huo. Lin Tian sambil tersenyum, aku hanya tidak ingin mati. Selesai berkata, Lin Tian berjalan ke lembah, dan setelah masuk, kekuatan jiwa segera terikat, seperti hantu biasa tanpa kekuatan ayam. Zhang Seng sangat khawatir sehingga dia berkata kepada Lin Tian, jika kamu tidak memiliki kekuatan jiwa, kamu tidak dapat mengendalikan senjata hantu itu. Lin Tian Xiao berkata, saya mengendalikan perangkat hantu, dan tidak pernah membutuhkan kekuatan jiwa. Turunkan suara, di sekitar perangkat hantu yang gila pada tubuh Lin Tian, dan tatapan Zhang Seng, ini, bagaimana bisa? Ini benar-benar ganas, kata Huo Lianjue. Hanya melihat Lin Tian menyerap esensi dari hantu-hantu ini dan memurnikannya menjadi bahan yang mereka butuhkan. Ketika Zhang Seng melihat ini, dia berharap Lin Tian dapat meninggalkan beberapa untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Lin Tian, itu, saudara, dapatkah Anda memberi saya beberapa? Mau, datang saja sendiri. Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Zhang Seng tertekan ketika dia tahu bahwa Lin Tian akan mengadu domba dirinya sendiri. Aku berkata saudaraku, bukankah kamu menggangguku? Apa yang salah dengan menggertakmu? Lin Tian menatap Zhang Seng dan bertanya sambil tersenyum. Zhang Seng sangat tertekan. Jika saya masuk, bisakah Anda melindungi keselamatan saya? Saya tidak memiliki kekuatan jiwa. Bagaimana aku bisa melindungimu? Lin Tian tampak tertawa, tetapi Zhang Seng sedang terburu-buru, tetapi Huo Lianjue ragu-ragu dan masuk ke Lin Tian. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut? Aku sudah bilang aku akan pergi kemanapun kamu pergi, meski berbahaya, aku tidak takut. Api bahkan tidak pernah bersumpah. Zhang Seng berkata, bodoh. Api bahkan tidak memperhatikannya, tetapi berdiri di sana dan melihat sekeliling dan berkata, jika itu benar-benar tidak memiliki kekuatan jiwa. Zhang Seng berseru, begitu, saya hanya bisa menatap ke sini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka kamu bisa terus melihat di sini. Aku sudah masuk lebih dalam. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke lembah, tetapi api terus mengikutinya. Adapun Zhang Seng, dia sedang terburu-buru. Hei, kamu tidak baik. Tetapi mereka tidak menyadarinya, sampai sosok mereka berangsur-angsur menghilang. Zhang Seng berkata dengan muram, mungkin ini keberuntungan, tidak bisa menyentuh binatang hantu itu. Begitu Zhang Seng menggigit giginya, dia bergegas masuk dan mendatangi Lin Tian dan Huo Lianjue. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut mati? Mungkin, ketika binatang hantu itu datang, aku sudah punya beberapa alat hantu dan pergi. Zhang Seng menghibur dirinya sendiri. Siapa tahu Lin Tian tersenyum untuk berkata, binatang hantu, sudah datang, ada di sekitar kita. Zhang langsung panik. Di mana? Di mana? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan menatap sekeliling, sampai untuk beberapa saat, beberapa hewan hantu seperti babi hutan muncul. Binatang hantu ini, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan jiwa di sini, jauh lebih kuat daripada Lin Tian. Jadi Zhang Seng melihat bahwa ketika babi hutan datang,
dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, jadi dia hanya bisa menatapnya dan berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bahkan Huo Jue jelek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka ada hantu dan binatang buas. Apakah kamu masih ingin tertawa? Zhang Seng bingung, tetapi Huo Lianjue melihat Lin Tian dan tahu bahwa dia pasti punya cara, jadi Huo Lianjue bertanya kepada Lin Tian, Tuan, apakah Anda punya cara? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Melihat senyumnya, Zhang Seng langsung berkata, apakah kamu punya cara? Lin Tian tersenyum, aku punya cara, tapi aku tidak akan membantumu. Zhang Senggang ingin tertawa, tetapi saat berikutnya, langsung tertekan, aku berkata, saudaraku, aku untukmu, masuk saja. Untukku, saya pikir Anda untuk artefak Anda. Lin Tian tertawa aneh, tetapi Zhang Seng bersikeras, saya tidak pernah bersungguh-sungguh. Lin Tian tidak mempercayainya. Dia menatap Zhang Seng dan berkata, pokoknya, aku tidak akan membantumu. Zhang Seng sedang terburu-buru, terutama hewan hantu yang datang ke sini. Dia segera bersembunyi di belakang Lin Tian. Tapi ada juga hewan hantu di belakang Lin Tian. Dia sangat tertekan. Lin Tianxin bergumam pada dirinya sendiri, saya mengerti kapan Anda bisa membuatnya. Zhang Seng tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi memandang Lin Tian dengan depresi, dan bertanya kepada Lin Tian, lihat, hantu dan binatang buas akan datang, kamu punya cara, tidakkah kamu terburu-buru? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara, tetapi makhluk hantu di belakangnya tiba-tiba menuangkan. Ketika dia ingin bertemu Zhang Seng, dia menggigit giginya dan menghilang dari posisi semula. Ketika dia muncul lagi, dia mencapai udara. Api bahkan benar-benar tercengang selanjutnya, tatapan terkejut pada Zhang Seng, tidak bisakah kamu menggunakan kekuatan jiwa? Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa, tapi kamu bisa menggunakan senjata ajaib dan ramuan atau jimat hantu. Zhang Seng selesai, memegang jimat hantu di tangannya, yang bisa membuatnya terbang bebas. Huo Lianjue mendengar ini, dan Lin Tianxiao berkata, bahkan rune, senjata ajaib, dan pil yang dapat digunakan. Mengapa begitu sedikit orang di sini? Huo Lianjue menjelaskan, hal-hal ini membutuhkan waktu singkat di sini, kecuali Anda kaya dan berkuasa, dan Anda tidak dapat mengambil alat hantu di sini. Karena alat hantu ini hanya bisa diambil jika kamu hanya mengenali kekuatan jiwa. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, oh. Apa yang terjadi? Petik 2. Setelah Huo Lianjue berkata, Lin Tian menatap Zhang Seng. Entahlah how banyak rune yang kamu miliki. Saya, Zhang Seng meludahkan darah ketika dia berada di hutan. Namun, hewan hantu ini menempatkan target mereka pada Lin Tian dan Huo Lianjue. Api bahkan menutup matanya, takut bergerak. Dia takut monster akan menelannya. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu akan mati. Anda tidak takut. Ku bilang, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Bahkan jika aku mati, aku akan pergi. Lin Tian tersenyum, saya mengerti kapan Anda bisa bertahan. Pada saat ini, makhluk hantu itu bergegas, beberapa dari mereka langsung bertemu dengan api Lianjue, membakar Lianjue di tanah, dan kemudian merobek api Lianjue. Tapi kita tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa di sini, jadi monster-monster ini hanya bisa menggunakan kekuatan kasar atau gigitan. Oleh karena itu, kekuatan ini tidak besar untuk Huo Lianjue, tetapi tidak dapat melarikan diri. Itu hanya bisa diseret oleh monster-monster ini. Zhang Seng menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu tidak memiliki kemampuan? Keluarkan dengan cepat. Petik 2. Lihat, Lin Tian tertawa, dan Zhang Seng bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai monster-monster itu datang ke Dalin, perilaku mereka berubah. Bab 1619 saya melihat monster-monster ini berlutut di sana, menatap Lin Tian satu persatu, seolah-olah mereka telah bertemu raja. Zhang Seng adapun api yang telah diserang, bahkan aman. Namun, hewan hantu lainnya tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka bergegas ke sana satu demi satu. Hasilnya sama, itu terlihat galak, semuanya berubah menjadi domba. Zhang Seng merasa aneh, jadi dia datang ke sisi Lin Tian, dan setelah berkeliaran dengan hewan hantu itu, dia menatap Lin Tian, apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Saya memiliki keterampilan yang mereka takuti. Lin Tian tersenyum, dan Zhang Seng ragu, tidak bisakah kamu menggunakan kekuatan jiwa di sini? Bagaimana Anda menggunakan keterampilan hantu Anda? Petik 2. Seni hantu. Siapa bilang saya sudah melakukan triknya? Petik 2. Di kerajaan hantu,
kamu tidak menggunakan keterampilan hantu. Apa yang Anda gunakan? Zhang Seng lebih bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya menggunakan sihir. Keilahian, apa itu? Zhang Seng, jelas, tidak mengenal Tuhan dengan baik, tetapi Huolian berkata dengan ragu-ragu, dikatakan bahwa Tuhan lebih kuat daripada yang abadi. Lebih kuat dari yang abadi. Bukankah itu lebih kuat dari hantu dan makhluk abadi? Zhang Seng terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, di area terlarang ini, tidak banyak perbudakan bagiku. Lain kali Zhang Seng menyembahnya, dia naik dan berkata, saudaraku, bagaimana kamu menggunakan keilahianmu? Apakah sulit untuk belajar? Keras. Seberapa keras? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu perih hantu sekarang? Iya, kamu tahu hantu itu, bukan? Omong kosong, Guizun, tapi dikatakan sekuat Xianzun. Zhang Seng mendambakan cara, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, ini lebih sulit daripada menjadi hantu Sun. Zhang Seng segera dipukul oleh seseorang, dan seluruh orang mengalami depresi. Apakah kamu tidak mudah dipelajari? Lin Tian tersenyum, tidak mengatakan harus berkata apa padanya. Sebaliknya, dia memerintahkan binatang hantu itu, bawa aku untuk menemukan perangkat hantu. Monster-monster itu segera memimpin jalan, dan Zhang Seng iri, jika saya bisa menipu monster di sini, saya tidak takut pada apapun. Api bahkan berkata, sayangnya Anda tidak. Sedikit robek, jangan menyela. Zhang Seng menatap, tetapi Huo bahkan menolak untuk melawan. Kalau begitu kamu masih pembohong. Zhang Seng sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tian melihat kedua pria itu dan tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, orang-orang melihat tumpukan alat hantu, dan mereka menumpuk seperti gunung. Zhang Seng dan Huo tercengang. Lin Tian bertanya-tanya bagaimana senjata hantu ini berasal dan mengapa mereka muncul di lembah. Jadi Lin Tian bertanya kepada mereka, tahukah kamu mengapa ada begitu banyak senjata hantu? Tetapi mereka saling memandang, lalu menggelengkan kepala, jelas tidak tahu, dan Lin Tian tersenyum kecut, katamu, apa gunanya aku menginginkanmu di sini? Ya, bantu penerima. Setelah itu, Zhang Seng berlari ke arah mereka, tetapi dia tidak bisa mengguncang mereka. Dia hanya bisa menonton mereka. Zhang Seng itu segera mencelaset tak henti-hentinya, tahu tidak akan datang lama sekali. Huo Lianjue tahu suasana hati Zhang Seng, jadi dia berkata, mimpi. Bermimpi, sangat menyedihkan untuk bermimpi bahwa ada begitu banyak alat hantu, tetapi tidak ada yang bisa diambil. Zhang Seng berkata dengan sedih. Lin Tian mengabaikannya, tetapi terus mengerjakan alat hantu ini satu persatu, dan kemudian mengubahnya menjadi besi tua. Hei, saudaraku, bisakah kamu berhenti bersikap boros? Zhang Seng menatap. Lin Tian masih tidak peduli, sampai setelah beberapa saat, tiba-tiba nyala api datang dari dekat dan langsung mengenai Lin Tian. Jika jiwa Lin Tian tidak cukup kuat, saya khawatir itu akan hancur saat ini. Zhang Seng kaget, seseorang menggunakan kekuatan jiwa. Huo Lianjue segera melihat ke kejauhan, dan melihat seorang wanita berdiri di atas pohon, berpakaian seperti pemburu, menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan marah, siapa yang membiarkanmu menghancurkan alat hantu? Zhang Seng bertanya, gadis, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan jiwa? Saya penduduk asli di sini, tentu saja. Wanita ini bersenandung, tetapi Zhang Seng terkejut, tidak bisakah? Api bahkan benar-benar penasaran, kejutan lesat apa? Dikatakan bahwa ada orang biadab di sini. Tidak, mereka adalah hantu liar. Hantu liar ini tidak terikat oleh kekuatan jiwa. Tidak hanya itu, ketika mereka bertemu orang asing, mereka membunuh atau mengusir mereka. Zhang Seng bergidik saat dia berbicara, dan api itu ragu, apakah ini sangat mengerikan. Omong kosong, hantu liar. Di Guiyu, siapa yang paling tidak bisa diganggu? Itulah adanya, jiwa yang sendirian dan hantu liar. Zhang berkata dengan santai. Tetapi wanita itu menembak lagi, dan Zhang Seng dipukul di tempat, dan kemudian jiwanya terbakar, berteriak sejenak, dan kemudian dia berkata, gadis, saya tidak menghancurkannya. Untuk apa kamu menyerangku? Kamu berisik. Wanita itu berkata dengan dingin, dan Zhang Seng berkata dengan suara rendah, saya tidak bisa bicara, bukan? Bagaimana menurutmu? Wanita itu bertanya, dan Zhang Seng berkata dengan senyum malu, maksudku, yang ada di sekitarku ini sangat kuat. Sebaiknya kamu tidak main-main dengannya, atau kamu sudah selesai. Wanita itu menatap Lin Tian. Jika Anda tidak memberi saya alasan, saya tidak akan pergi hari ini.
Lintian menatapnya dan tersenyum, saya membutuhkan bahan dari alat hantu ini. Apakah itu alasannya? Alat hantu ini adalah kekayaan lembah ini, dan mereka disentuh oleh orang luar. Wanita itu mengancam. Tapi Lintian tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk membuatku takut seperti ini. Melihat Lintian tidak mendengarkan nasihatnya, wanita itu mengancam, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak peduli. Kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan padamu. Setelah itu, wanita itu menembak berkali-kali kali ini, dan targetnya adalah Lintian. Zhang Seng buru-buru menjauh. Adapun Huo Lianjue, dia tidak bergerak sampai semua anak panah mengenai Lintian satu persatu, dan semua orang terkejut. Karena Lintian masih baik-baik saja, dan Zhang Seng menertawakan wanita itu, kataku, dia sangat kuat, tapi kamu tidak percaya. Dengar mendengar ini, wanita itu sangat marah. Dia mengeluarkan daun hitam dan meniup suara aneh. Zhang Seng bertanya-tanya, bukankah dia mencari bantuan? Lintian tersenyum dan berkata, itu panggilan monster-monster ini. Hanya melihat binatang hantu itu, dengan gila-gilaan melonjak ke wanita di depan itu, tetapi wanita ini memerintahkan untuk menyerang Lintian kepada mereka. Tetapi monster-monster ini mengeluarkan suara aneh, seolah memberitahu wanita ini lagi bahwa mereka tidak dapat berurusan dengan Lintian. Tetapi wanita itu tidak senang, dan mereka menggunakan komunikasi bahasa hewan yang unik, dan Zhang Seng berseru, seperti yang diharapkan, itu adalah orang biadab yang dapat berkomunikasi dengan hantu dan hewan dalam bahasa hewan. Huo Lianjue menyaksikan dalam diam sampai beberapa saat, wanita itu tidak senang, dan langsung membiarkan makhluk hantu itu kembali ke satu sisi. Saat berikutnya, wanita itu memelototi Lintian, wah, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mencegah monster-monster ini menyerangmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lintian tidak berdaya untuk tersenyum dan berkata, saya hanya ingin beberapa bahan hantu. Mengapa saya berteriak, berkelahi dan membunuh? Bab 1620 tetapi wanita itu datang ke jalan napas, senjata hantu ini milik kita. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ketika Lintian mendengar ini, dia tersenyum pahit, milikmu. Apakah Anda punya nama, atau apakah Anda memperbaiki hal-hal ini? Petik 2. Kata-kata Lintian membuat wanita itu kesal. Bagaimanapun, semua yang ada di lembah ini adalah milik keluarga kami. Kalian orang luar tidak bisa menyentuhnya. Jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Lintian mengabaikannya, tetapi terus membuang alat hantu. Zhang Seng di satu sisi meratap, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan tampan. Bahkan Jue dikejutkan oleh penampilan Lintian yang tak kenal takut. Wanita itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan segala macam serangan menimpa Lintian. Lintian masih baik-baik saja. Dia bahkan melakukannya sendiri. Di pupil mata wanita itu, ada kemarahan, dan hatinya bahkan lebih tenang. Siapa yang bisa mengabaikan seranganku? Pada saat lamunan wanita, Lintian telah membuang senjata hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat setumpuk senjata hantu berubah menjadi besi tua dan meninggalkannya di mana-mana. Wanita itu sangat tertekan, jadi dia buru-buru mendatangi Lintian dan berkata kepadanya, bagaimana kamu ingin berhenti? Mengapa saya harus berhenti? Lintian bertanya balik, tetapi wanita itu menatap Lintian, mengapa kamu tidak masuk akal? Tidak masuk akal, sepertinya itu adalah seorang gadis yang menyerangku ketika dia datang, dan sekarang berbicara denganku. Apakah Anda terlalu banyak bercanda? Lintian tersenyum pahit. Zhang Seng setuju, benar, gadis. Kamu akan meminta simpati ketika kamu melihat bahwa kamu tidak dapat menggunakan cara yang keras, kan? Begitu wanita itu mendengar ini, dia memukul Zhang Seng dengan panah, dan kemudian bersenandung, aku tidak bisa membersihkannya, tidak bisakah aku membersihkanmu? Zhang Seng terkena panah dan berkata, aku berkata gadis, kamu marah dan tidak boleh menumpahkannya padaku. Aku tidak peduli apa yang aku suka, kata wanita itu. Zhang Seng yang tertekan ini, dan wanita itu menatap Lintian dan berkata, jika kamu tidak berhenti, maka aku akan mati bersamamu. Untuk mati bersama, Anda ingin mati seperti itu. Lintian tersenyum pahit, tetapi wanita itu menggigit giginya dan mengeluarkan jimat hantu. Setelah jimat hantu dibakar, itu berubah menjadi api hitam dan melilit wanita itu. Tubuh wanita itu mulai memancarkan beberapa lapisan cahaya hitam. Tidak hanya itu, setelah cahaya hitam, ada bayangan binatang yang sangat besar. Zhang Seng kaget. Apa ini? Bahkan api dikejutkan oleh pemandangan ini, tetapi Lintian menertawakannya. Pimpin binatang neraka, dan kamu tidak akan takut pada binatang neraka, dan memakanmu.
Ku bilang, aku akan mati bersamamu. Wanita itu berkata dengan keras kepala, dan Zhang Seng mendengar binatang neraka itu menatap Lin Tian. Apa? Binatang neraka. Petik 2. Ya, ada tempat yang disebut neraka di kerajaan hantu, di mana bahkan Tuan Hantu tidak berani mendekat. Ada sejenis binatang hantu, yang disebut binatang hantu neraka, yang dapat memanggilnya dengan menggunakan jiwanya sendiri, tetapi jiwanya sendiri akhirnya akan dimakan olehnya, jadi ini adalah semacam perilaku membunuh dan merusak. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Zhang Seng ketakutan dan menatap wanita itu. Aku bilang gadis, jangan forget. Begitu binatang neraka datang, jiwamu akan terbunuh olehnya, maka kamu akan pergi. Selama itu bisa menghentikannya menyerap perangkat hantu, itu bisa melakukan apa saja. Wanita itu berkata sambil tersenyum masam, aku berkata gadis, mengapa kamu harus menghentikanku? Ini adalah tugasku, kata wanita itu tegas. Misimu, begitu? Bukan. Lin Tian tersenyum pahit, dan wanita itu bersenandung dan menatap Lin Tian. Tidak peduli apa yang kamu katakan, bagaimanapun, jika kamu tidak berhenti, aku akan terus menelepon. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, katakan padaku apa tugasmu. Mungkin suasana hatiku sedang baik dan tidak mau menyerapnya. Wanita itu tidak mengatakannya, tetapi masih terus memanggil. Lin Tian tertawa dan berkata, oke, saya melihat Anda memanggil binatang iblis neraka. Wanita itu mengerutkan kening dan ragu-ragu, tetapi melanjutkan, dan bayangan itu menjadi semakin jelas. Tidak hanya itu, monster di sekitarnya melarikan diri dalam hiruk-pikuk, jelas sesuatu yang buruk terjadi. Zhang Seng sedang terburu-buru. Aku berkata kakak, tidakkah kamu menghentikannya? Tidak, mengapa? Apakah kamu akan mati? Zhang Seng bingung, dan Huo bahkan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, untuk memanggil binatang neraka, tidak hanya harus memiliki fisik yang unik, tetapi juga cara yang unik, jadi di kerajaan hantu, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, dan dia bisa melakukannya, maka saya terjadi, saya juga ingin melihat binatang neraka, jika saya beruntung, saya bisa menaklukkan binatang neraka. Petik 2. Menyerah. Kamu gila, apa yang Anda takutkan, Anda harus mengatakan menyerah. Zhang Seng berpikir bahwa Lin Tian penuh dengan fantasi. Wanita itu menatap Lin Tian dan berkata, jangan mencoba untuk berani. Tidak ada yang bisa bertahan ketika iblis neraka datang. Zhang Seng sedang terburu-buru. Dia menatap Xiang Huo dan berkata, halo, bagaimana Anda menasihatinya? Saya tidak menyarankan. Huo Lianjue menggelengkan kepalanya, dan Zhang Seng bertanya-tanya, mengapa kamu tidak menasihati? Apakah menurutmu Penatua akan mendengarkanku? Atau Anda? Huo Lianjue membenci Tao, tapi Zhang Seng tidak bisa berkata-kata. Tetapi Zhang Seng mundur selangkah demi selangkah, menemukan tempat untuk mengeluarkan jimat hantu dan membuat dirinya tidak terlihat. Kamu sangat pemalu, kata api. Kamu tidak menginginkan kehidupan, aku menginginkannya. Zhang Seng bergumam, tapi dia depresi. Aku tidak mendapatkan perangkat hantu, tapi aku menyia-nyiakan begitu banyak jimat hantu yang berharga. Brengsek. Pada saat ini, ada raungan di udara, dan kemudian kerangka naga besar muncul, dan mengenai wanita di belakang. Tidak hanya itu, kerangka itu memancarkan api hitam, dan ini adalah binatang hantu neraka, hantu Jiaolong. Lin Tian melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, ini Jiaolong. Tidak masalah, tidak terlalu buruk. Mata naga hantu itu berbinar dengan api dan bertanya kepada wanita itu, apakah kamu akan menyumbangkan jiwamu? Iya, wanita itu menggigit giginya, dan naga hantu itu mengeluarkan api, membungkusnya, dan berkata, katakan, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan dia melakukan kejahatan lagi. Wanita itu menunjuk ke Lin Tian dan mengatakan keinginannya. Tapi Ghost Dragon berkata, aku hanya akan membiarkannya pergi, bukan menghentikannya. Wanita itu ragu-ragu dan berkata, apakah kamu ingin mati? Iya, Lin Tian tidak berharap wanita ini menghentikan dirinya sendiri saat ini, alih-alih bunuh diri dan menunjukkan rasa ingin tahu. Ada cahaya keemasan samar di jantung jiwa wanita itu, tetapi Lin Tiangang tidak memperhatikannya. Sekarang dia menatap cahaya keemasan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, itu adalah reinkarnasi dari gadis baik hantu. Gui Sanfei, wanita paling baik di Guiyu, bereinkarnasi 10.000 tahun yang lalu dalam bencana di Guiyu. Tapi saya tidak menyangka Lin Tian melihatnya di sini, jadi dia tampak terkejut. Kamu adalah hantu dan gadis yang baik. Wanita itu tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Huo Lianjue terkejut. Tuan, Anda bilang dia gadis hantu yang baik. Apakah ini benar? Petik 2.
Bab 1621 Zhang Seng tidak bisa membantu tetapi berlari keluar dari kegelapan dan bertanya, saya berkata saudara, apakah dia benar-benar gadis baik hantu dari bencana tanah hantu 10.000 tahun yang lalu? Iya, Lin Tian menegaskan, tetapi Zhang Seng tidak percaya, dikatakan bahwa hantu di kerajaan hantu bintang 5 ke atas berpartisipasi dalam bencana itu 10.000 tahun yang lalu, yang membuat banyak ahli kehilangan kekuatan mereka, atau bereinkarnasi, atau bahkan menyegel diri mereka sendiri untuk menyembuhkan luka. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Huo Lianjue bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan bencana tanah hantu ini. 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian kebetulan mengejar bencana tersebut. Pada saat itu, beberapa Guizun Guiyu bertarung dan melibatkan lebih dari hantu bintang 5, yang hampir membunuh hantu tersebut. Kemudian, Gui Sanfe dan beberapa ahli Guiyu mengorbankan diri, melukai dan menyegel beberapa Guizun. Sebelum reinkarnasi gadis baik hantu, dia membuat tanda khusus untuk dirinya sendiri, yaitu, ada cahaya kemasan di jiwa, yaitu ingatan yang disegel olehnya, dan pada saat yang sama, ada nafas masa lalunya di atasnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa salah satunya adalah Lin Tian, karena gadis Lin Tian dan Guisan adalah teman dan berpartisipasi dalam segel Guizun tersebut. Secara alami, dia akrab dengan tanda ini, tetapi Zhang Seng masih memperkenalkan Holocaust 10.000 tahun yang lalu kepada Huo Lianjue, tetapi itulah yang dia dengar. Bagaimanapun, ibu kota hantu bintang 2 yang luas dan ibu kota hantu bintang 5 jauh dari satu sama lain. Tidak mungkin melihat dengan mata kepala sendiri atau mendengarkan hal-hal yang lebih spesifik. Jadi Zhang Seng berkata bahwa ada banyak yang tidak dapat diandalkan, tetapi satu sangat dapat diandalkan. Jadi pada akhirnya, ada seorang pria bernama Kaisar Lin Yang, bersama dengan hantu, gadis baik, dan beberapa kekuatan besar, langsung menyegel hantu-hantu bermasalah itu. Zhang Seng menjelaskan. Huo Lianjue terkejut dan berkata, bukankah Kaisar Lin ini mengerikan? Aku bisa membantu hantu, gadis yang baik. Petik 2. Tidak juga, Zhang Seng juga dipuja, tetapi Lin Tian menatap hantu Jiaolong dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa menelannya. Naga hantu berpikir bahwa pihak lain hanyalah jiwa biasa, yang dapat diserap selama setengah hari. Setelah itu, dia bertanya-tanya, ada apa? Karena dia hantu dan gadis yang baik. Lin Tian menertawakan naga hantu itu, tetapi naga hantu itu tidak mempercayainya. Dia menatapnya dan berkata, hantu gadis baik, bagaimana itu bisa muncul di pesawat hantu tingkat rendah bintang 2? Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mempercayainya. Pokoknya, aku mengatakannya. Mendengar ini, naga hantu itu tidak mau, tetapi wanita itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan gadis baik hantu itu. Namun, naga hantu itu tidak bisa menyelesaikan wanita itu, tetapi memandang Lin Tian, wah, sebelum aku membersihkannya, aku akan membunuhmu dulu. Bunuh aku, ya, kamu terlalu merusak pemandangan. Ketika naga hantu selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke Lin Tian, dan nafas besar tidak dibatasi di sini. Zhang Seng dan Huo Lianjue berdiri di tepi dan langsung terguncang oleh aliran udara kuat yang datang dari satu sama lain. Tapi Lin Tian tidak bergerak. Dia masih berdiri di sana, menatap hantu Jiaolong dan tertawa dan berkata, senang bertemu denganmu. Aku akan menjatuhkanmu. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap di tanah hantu. Melihat ini, naga hantu itu menatap, bagaimana kamu bisa memiliki senjata hantu ini? Secara kebetulan, setelah Lin Tian selesai, binatang yang terperangkap di kerajaan iblis memukulnya, dan naga hantu itu sangat marah setelah dia dipukul, apakah kamu berani menyerangku? Cari kematian. Petik 2. Kekuatan kuat naga hantu bertabrakan lagi, dan Lin Tian menggunakan teknik menjebak hewan untuk segera menahan sebagian besar kekuatan lawan. Namun, naga hantu, bagaimanapun, adalah binatang buas yang mengerikan. Meskipun terikat oleh beberapa kekuatan yang kuat, itu masih mengerikan. Jadi naga hantu melepaskan diri dari kenyamanan Lin Tian, dan kemudian menggunakan ekor kerangka untuk mengguncang Lin Tian. Lin Tian dipukuli untuk terbang, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dia menatap naga hantu itu dan tersenyum, kamu kuat, tapi aku tidak bisa membantumu. Yah, aku tidak percaya. Naga hantu mencoba lagi, dan semua jenis serangan. Ketika Lin Tian melihat bahwa pihak lain telah menyerahkan penjagaan sepenuhnya, Lin Tian mengeluarkan buku hantu dan melepaskan Raja Hantu. Seperti embusan angin, Raja Hantu bergegas ke naga, dan naga merasa bahwa jiwa itu bukan miliknya, dan kemudian menjadi gila, ini, ada apa? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini adalah buku hantu. Buku hantu,
bagaimana mereka bisa menjadi dewasa? Naga itu tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, aku, Raja Hantu, dapat diubah menjadi berbagai senjata ajaib. Apakah Anda percaya? Tentu saja, Hantu Jiaolong tidak mempercayainya. Lin Tian mengubah naskah hantu menjadi rantai dan langsung menjerat Hantu Jiaolong. Mengetahui bahwa Lin Tian tidak mudah, Hantu Jiaolong berencana untuk melarikan diri. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo, tidak ingin pergi. Kemudian Lin Tian mengontrol buku hantu dan memerintahkan Hantu Jiaolong. Hantu Jiaolong sangat tidak nyaman. Dia pergi ke Lin Tian selangkah demi selangkah, dan Lin Tian langsung memasuki segel jiwa. Naga hantu itu menatap Lin Tiandao dan berkata, Gui Zun, kamu tidak bisa mengendalikanku. Kenapa kamu bisa? Kata-kata ini, biarkan Zhang Seng dan api bahkan tercengang, dan Lin Tianxi tersenyum, karena, aku lebih kuat dari hantu Zun. Naga hantu tidak percaya, tapi dia ingin melarikan diri. Lin Tian bisa membunuhnya kapan saja. Jadi naga hantu itu ketakutan dan mundur. Dia menatap Lin Tian dan bertanya, kamu, apa yang kamu inginkan? Binatang neraka, binatang yang begitu kuat, tentu saja, harus digunakan dengan baik. Naga hantu sedang terburu-buru. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu memerintahkan roh semua monster di tongkatku. Lin Tianxi tertawa, tetapi hantu Jiaolong tidak mengerti. Pada saat berikutnya, Lin Tian mengendalikan tongkat binatang yang terperangkap di Qin Hantuk Dome, dan ada roh binatang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, yang semuanya tidak lengkap. Oleh karena itu, fungsi tongkat binatang yang terperangkap adalah untuk menyerap sebagian dari roh binatang. Saat ini, Lin Tian menembus semua roh ini ke dalam naga hantu, dan kekuatan naga hantu semakin kuat. Ini, naga hantu itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi kamu adalah binatang iblis neraka, kamu tidak bisa pergi terlalu lama, jadi kembalilah sekarang, dan aku akan meneleponmu ketika aku membutuhkanmu. Naga hantu mendengar ini, buru-buru menakut-nakuti untuk menyelinap pergi, dan Lin Tian terjebak dalam daftar binatang, ada juga jiwa, Tian Gu yang terjebak oleh Lin Tian. Hari itu, Gu berpisah, melihat seluruh ruang, hanya dirinya sendiri, dan mulai memarahi, Lindi, beranikan diri untuk melepaskanku. Apakah Anda yakin? Iya, Tian Gu memisahkan senandung, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, jika Anda berpikir demikian, saya akan melengkapi Anda. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan Tian Gu Fen Shen, dan Tian Gu Fen Shen ini ingin pergi. Tapi dia yang terkena buku hantu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sebaliknya, Lin Tian membobol segel roh dan mengendalikannya. Tetapi ingatan tentang pemisahan kuno ini juga tidak lengkap. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening, dan Tian Gu berkata dengan muram, saya tahu bahwa suatu hari, saya mungkin jatuh ke tangan Anda, jadi saya telah menghapus banyak kenangan masa lalu saya, hanya menyisakan apa yang ingin saya tinggalkan. Lin Tian tersenyum pahit. Bukankah itu dua orang? Meski mau mengakui perpisahan ini, tapi cara tak berdaya, tidak mungkin, siapa yang membiarkanku berpisah. Lin Tian tersenyum dan menyegel hubungan antara Tiangu dan Buddha aslinya untuk waktu yang singkat, yang membuat Tiangu tidak lagi dapat menghubunginya. Ini membuat Tian Gu terpisah dan terkejut, kamu. Bab 1622 Lin Tian menertawakan perpisahan Tian dan Gu. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak dapat menghubungi Buddha Anda, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang terjadi pada Anda. Apa maksudmu? Pada hari itu, tubuh Gu Fen membuka mata lebar, sementara Lin Tianxi tersenyum, aku akan membiarkannya memisahkan diri dan merasakan pertapaan kerajaan hantu dengan baik. Pertapaan, Lindi, kamu. Tian Gu sedang terburu-buru, tapi dia telah disegel oleh Lin Tian. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menatap ke sana. Zhang Seng dan Huo Lianjue bertanya-tanya siapa yang keluar dan mengapa Lin Tian ingin memperbaikinya, tetapi wanita itu tidak menghentikan Lin Tian, jadi dia menatap Lin Tian dengan lemah, kamu, siapa kamu? Lin Tian mendatangi wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu bereinkarnasi dan menyegel ingatanmu. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Wanita itu mendapatkan kembali ketenangannya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan saya membantu Anda memulihkan sedikit ingatan. Lin Tian tiba-tiba mendatangi wanita itu, dan kemudian mengarahkan jarinya ke tubuhnya, dan kekosongan yang kuat masuk ke cahaya kemasan yang lemah. Wanita itu mendengus, lalu dengan cepat mundur. Saat berikutnya, wanita itu mulai berkilauan, tetapi itu sulit, seolah berjuang, aku, siapa aku, di mana aku? Lin Tian tersenyum dan berkata, hantu, gadis baik, saya dapat membantu Anda, itu saja. Wanita itu mulai menggigit giginya,
sampai setengah jam setelah jeritan, dia berhenti, dan matanya berkilau emas. Wanita ini, tidak akan gila. Zhang berkata. Huo Lian sedikit gelisah dan berkata, tidak mungkin. Zhang Seng tergagap, kelihatannya menakutkan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba kehilangan semangatnya, dan kemudian dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini keberuntungan saya. Lin Tian juga tersenyum, mungkin itu takdir. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Wanita itu penasaran, tetapi Lin Tian menghela nafas dan menjelaskannya. Zhang Seng, yang berada di sisi lain, menarik api ke satu sisi dan bertanya, bagaimana kedua orang ini bisa menjadi teman baik. Api bahkan benar-benar meragukan cara hantu perempuan yang baik ini memulihkan ingatan. Saya tidak begitu senang berbicara dengan anak ini setelah pulih. Mungkin mereka dulu berteman. Benarkah? Hantu wanita yang baik, tetapi keberadaan wilayah hantu yang kuat, biasanya hanya muncul di kota hantu bintang 9, bagaimana bisa di sudut gunung kita? Zhang Seng berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk berteman dengan Lin Tian karena identitasnya yang hebat. Dapat menembak bahkan secara mutlak, selalu merasa Lin Tian tidak sederhana. Untuk Lin Tian, setelah dia menjelaskan masalah itu sekali, wanita itu berseru, saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih mengingatnya. Sebelumnya, aku mengecewakannya dan membunuhnya untukku. Tidak peduli apa, saya harus menemukannya dan membantunya menemukan ingatannya. Saya ingin tahu di mana dia selama ribuan tahun. Mata Lin Tian tidak bisa menahan gemetar ketika dia mengatakan itu. Wanita itu tahu rahasia di Lin Tianxin, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memperbaiki peta Yin dan Yang. Lin Tian penasaran dan bertanya, mengapa kamu bereinkarnasi ke tempat seperti itu? Wanita itu menjelaskan, pada awalnya, ketika saya menyegel diri saya dan memasuki bagian reinkarnasi, saya menemukan napas yang akrab, yang terkait dengan orang itu, jadi saya mengikuti napas ini dan akhirnya jatuh di sini. Pria itu benar, orang yang melarikan diri dengan hantu dalam bencana itu. Lin Tian segera teringat bahwa ada hantu yang telah meninggalkan dirinya sendiri, dan kemudian membuat dirinya sangat lemah sehingga tidak ada yang memperhatikan di mana dia berada. Jadi Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jadi, apakah kamu menemukannya? Ketika saya memasuki reinkarnasi, ingatan saya akan disegel. Sampai Anda sekarang, saya benar-benar terjaga. Tetapi saya telah berada di sini selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Dan melalui ingatanku, aku tahu dari mana nafas itu berasal. Oh, dari mana asalnya? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Balai leluhur klan ini, aku akan membawamu ke sana nanti, dan kamu seharusnya bisa menemukannya. Jelas wanita itu. Lin Tianen berkata, baiklah, pertama-tama pergilah ke keluargamu untuk melihat apakah orang itu benar-benar hidup. Pergi. Ketika wanita itu selesai, dia membawa Lin Tian bersamanya, dan Lin Tian mengikutinya. Adapun Zhang Seng dan Huo Lianjue, mereka bergegas. Pada saat yang sama, Zhang bertanya, kemana kita akan pergi? Temukan seseorang. Lin Tian hanya menjawab, dan Zhang Seng tertegun. Pergi ke klan jiwa liar untuk menemukan seseorang. Bahkan Huo Jue merasa sedikit terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak, jangan datang. Siapa? Siapa bilang tidak? Melihat bahwa Lin Tian bahkan tidak takut pada hantu dan binatang buas neraka, Zhang Seng juga mengumpulkan keberanian, tetapi dia bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menebus hilangnya begitu banyak jimat hantu jika saya tidak mendapatkannya? Lin Tian melihat ke api dan berkata, bagaimana denganmu? Tidak sama sekali. Petik 2. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Sisi lain masih mengatakan ini, dan Lin Tian tersenyum. Adapun wanita itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu membawa dua pria lemah seperti itu? Sangat lemah. Zhang Seng merasakan ekspresi jijik, dan wanita itu menatap Zhang Seng dari atas ke bawah, bukan. Saya, Zhang Seng tidak tahu harus berkata apa, tetapi wanita itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, sekelompok orang seperti wanita itu muncul di terowongan kecil. Orang-orang ini tidak terpengaruh oleh kekuatan di sekitarnya, jadi satu persatu mereka memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Beberapa dari mereka, pemimpin mereka, masih menatap wanita itu dan bertanya-tanya, Luo Yun, bagaimana kamu membawa orang luar ke sini? Luo Yun adalah nama gadis baik hantu di sini, jadi dia tidak peduli, tetapi berkata, Luo Jin, ini teman-temanku. Luo Jin, pria terkemuka, jelas tidak senang. Keluarga kami, melarang berteman dengan orang luar, tahukah kamu?
Pengecualian ini, aku tidak peduli dengan pengecualian, tapi aku akan melepaskannya sekarang. Kalau tidak, itu aturan keluarga. Emas itu suram, dan tidak memberikan wajah apapun kepada Luo Yun. Jika sebelumnya, Luo Yun akan takut pada orang-orang di depannya, tetapi karena dia memulihkan ingatannya, dia berkata, tidak peduli apakah kamu membiarkannya atau tidak, aku harus menerima mereka sekarang. Apakah Anda berani tidak mematuhi perintah? Jalan napas emas yang jatuh, sementara awan yang jatuh mengabaikan satu sama lain. Aku akan menghentikan mereka, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Tiba-tiba, orang-orang itu segera mengepung Lin Tian dan yang lainnya, dan Zhang Seng segera membujuk, semuanya, ada yang ingin dikatakan, jangan terlalu impulsif. Luo Jin bersenandung, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Jika tidak, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Petik 2. Luo Yun menatap orang-orang itu dan berkata, kamu, jangan membuatku berkelahi. Luo Jin mengabaikan Luo Yun, kekuatanmu, begitu saja, apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Luo Yun memulihkan ingatannya, meskipun dia tidak memulihkan kekuatannya, dia tahu banyak gerakan. Gerakan ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, jadi dia tidak memperhatikan orang-orang ini dan memperingatkan mereka, apakah kamu berpikir jernih?